Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas berkaitan struktur pemilihan dan pengulangan pada Python. Oke, kita mulai dari struktur pemilihan terlebih dahulu. Jadi pada Python itu tidak menyediakan struktur switch atau case, ya. Jadi untuk pemilihan, Python hanya menyediakan struktur if saja. Kita tahu bahwa Python itu tidak memiliki kata kunci untuk memulai blok program. Jadi kalau di bahasa C++ atau Java kita kenal dengan istilah branch, buka dan tutup, atau pada Pascal dan Delphi kita biasanya kenal dengan begin dan end. Nah, kalau di Python kita hanya menggunakan tanda titik 2 ya untuk menyatakan itu sebagai blok program. Kemudian kita berikan satu tab menjorok satu kali begitu. Ya. Jadi satu blok program atau pada blok program yang sama dia akan punya baris tab yang sama gitu. Nah, aturan tersebut berlaku baik pada pengulangan, pemilihan, fungsi, kelas, dan ekspresi. Oke, kita langsung coba saja ya pada Python. Di sini kita akan coba melakukan contoh program if satu kondisi. Misal, jadi saya inputkan dulu bilangan sama dengan 5 misalnya ya. Kemudian kita mau cek apakah bilangan ini genap atau ganjil, berarti kita menggunakan struktur pemilihan atau percabangan if bilangan modulus 2 sama dengan 0. Kemudian titik 2. Kita kasih satu tab ke dalam menyatakan bahwa ini dalam satu blok if ya. Kita cetakkan bilangan adalah genap ya. Kemudian else, jadi selain dari itu titik 2 lagi kita kasih tab juga print, kita kasih tahu bahwa ini print ganjil ya. Oke. Nah, 5 adalah ganjil gitu ya. Itu untuk struktur if dengan satu kondisi. Kalau misalnya lebih dari satu kondisi, misalnya 2 kondisi, yaitu mengecek apakah angka itu merupakan bulat positif, negatif, atau 0 ya. Jadi masih kita gunakan bilangan yang tadi, if bilangan lebih besar dari 0, maka kita cetakkan bilangan adalah bulat positif. Ya. If, nah, jadi dia pakai perintah if bilangan lebih kecil dari 0, maka bilangan adalah negatif. Selain dari itu, berarti kalau nggak lebih besar dari 0, nggak lebih kecil dari 0, berarti dia adalah 0 ya. Berarti bilangan adalah 0. Oke. 5 adalah positif. Jadi hanya sesimpel itu saja. Dan kita hanya perlu memperhatikan blok program ya. Jangan sampai kita kelupaan tab karena dia akan jadi error. Oke. Selanjutnya untuk struktur
pengulangan. Jadi pada Python hanya mengenal struktur for atau while untuk pengulangan. Biasanya nih kalau untuk for kita gunakan untuk menelusuri elemen-elemen pada tipe data sekuensial seperti string, list, dictionary, dan lain-lain. Nah, pada for umumnya kita menggunakan fungsi range untuk melakukan pengulangan sebanyak indeks tertentu. Ya. Contoh lain, seandainya jadi pemanfaatan range ini banyak macam ya. Kalau kita hanya menuliskan satu angka, berarti dia hanya akan melakukan pengulangan dari 0 sampai angka tersebut. Kalau kita berikan 2 angka, berarti angka yang pertama adalah angka mulai, angka terakhir adalah angka berhentinya. Sedangkan kalau kita berikan 3 angka, artinya angka pertama memulai, angka kedua berhenti, angka selanjutnya adalah step-nya, langkahnya atau increment-nya ya. Karena di Python itu nggak ada operator increment dan decrement. Oke, kita coba untuk pengulangan sederhana dulu. Misalnya saya mau mencetak mencetak sampai 10 ya. Berarti for i in range 10. Hasilnya kira-kira seperti apa ya? Print i, kemudian kita kasih space, kemudian jangan kita buat alinea baru, berarti kita kasih perintah n sama dengan single quotes, buka dan tutup. Oke. Jadi angka yang ada di dalam range itu adalah n-nya, di mana dia akan mencetak ya atau melakukan perulangan dari 0 sampai n-1. Jadi dari 0 sampai 9. Jadi 10-nya nggak masuk. Ya. Oke, kalau seandainya kita kasih di dalam range itu ada 2 angka. Jadi ada 1, ada 11. Nah, masih sama kita melakukan pencetakan i. Nah, kalau seperti ini, kita tuh melakukan pencetakan dari range awalnya itu 1 sampai akhirnya itu n-1. Karena n kita 11, n dikurang 1, 11 kurang 1, 10. Berarti yang tampil itu 1, 2, 3, sampai 10 secara berurutan. Ya. Kemudian misalnya kita kasih di dalam range itu ada 3 angka, bukan 2 angka. Ya. Jadi di sini saya tambahin jadi 21. Stepnya adalah 3. Ya. Masih sama, perintahnya mencetak i juga. Kita lihat hasilnya. Tuh, ya. Jadi dia ditambah 3. Jadi dari range awal itu 1, 1 tambah 3, 4, tambah 3 lagi 7, tambah 3 lagi 10, tambah 3, 13, tambah 3 lagi 16, tambah 3 lagi 19. Ya, tambah 3 lagi harusnya 19, 20, 19, 20, 21, 22. 22 itu nggak masuk di dalam range karena terakhir n kita adalah 21. Jadi dia hanya sampai 20. Ya. Jadi itu untuk fungsi range. Kalau seandainya kita mau menelusuri list misalnya ya. Oke, kita coba. Bentuknya ada di sini, ada di contoh. Nih, in B, elemen in B ya. Kalau kita coba string dulu tadi ya. String. Kalau string itu misalnya kita punya kata sama dengan misalnya minggu ya. Kalau kita mau mengakses, kalau kata itu kan terdiri dari karakter, berarti yang kita akses satu persatu adalah karakternya. Maka di sini for C, jadi for karakter in kata.
Terus yang kita cetak adalah C-nya ya, karakternya ya. Titik 2, kemudian print C. Oke, maka yang tercetak di sini, saya scroll ke atas ya. Tuh. Jadi dia akan menelusuri karakter per karakter yang ada di dalam kata, yaitu minggu. Kalau kita punya dictionary, dictionary kita tadi apa? IGM. Rektor Marzuki. Bisa nggak ya? Kita coba dulu ya. WR1. Sumi. WR2. John. Dan terakhir WR3. To Eri. Oh, saya typo. Ini harusnya titik 2 ya. Oke. Kemudian for element in IJM. Lalu yang kita cetakkan adalah elemennya. Tuh. Ya. Jadi ada rektor, ada WR1, WR2, dan WR3 untuk elemennya ya. Jadi dia yang dia tampilkan itu hanya key-nya saja. Tapi kalau kita mau akses value-nya, seperti apa? Elemen. Print. Coba ya, kita akali print IGM berhasil nggak? Oke, gitu ya. Jadi kalau kita mau akses elemennya, kalau misalnya kita mau cetak keduanya, berarti pasangannya ya, berarti print E, kemudian titik 2, koma, IGM, E. Nah, ini pasangan. Itu kalau dictionary, kalau di dalam list juga sama. Jadi misalnya kita punya list tadi PBO ya. Alam, Silvi, Afifi. Ini. Kemudian kita mau telusuri elemen dari PBO. Ini print E. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini kalau kita mau pakai K juga bisa di dictionary ya. Jadi kalau tadi kan pakai E ya. Pakai K. Misalnya for mana tadi ya? PBO. Ini ya. Jadi misalnya for key in IGM. Terus kita print key-nya. Sama tampilannya dengan kalau kita gunain E ya. Ini sama. Jadi bisa pakai E, bisa pakai key. Kalau pakai key di sini berarti IGM ya, sama aja. Kemudian selesai kalau misalnya kita mau pakai while ya. Kalau pakai while dia
kondisinya misalnya nih, kita kasih tahu I sama dengan 0. Ya. Kemudian while I lebih kecil sama dengan 10. While invalid I sama dengan 0. Oke. Kita pisah dulu ya. I sama dengan 0. Oh, salah. I sama dengan 0. Kemudian while I lebih kecil sama dengan 10. Lalu print I. Ya, kita kasih space. Terus kita nggak mau pindah alinea. Jadi kita kasih N. Jangan lupa incrementnya ya. Kalau for kan dia incrementnya otomatis. Kalau while enggak ya. Jadi kita buat karena nggak ada operator increment decrement berarti I sama dengan I plus 1. Oke, saya seperti ini. Sama aja. Biasanya while ini kita gunakan untuk melakukan pengulangan pada program yang menyediakan menu. Oke. Oke. Sekian untuk materi dari struktur pemilihan dan pengulangan. Terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.